Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video praktikum kali ini, kami akan membuktikan peristiwa resonansi pada gelas kaca. Sebelum masuk ke praktikum kami, akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nur Kalbi, nomor urut 32. Perkenalkan, nama saya Berti Kosmobu Sambuturbong, nomor urut 12. Perkenalkan, nama saya Nur Falasari, nomor urut 31. Nah, tujuan praktikum kali ini adalah untuk membuktikan peristiwa resonansi pada gelas kaca. Di sini terdapat gelas yang akan digunakan pada saat praktikum. Nah, gelas pertama terisi full dengan air. Gelas kedua terisi dengan 3/4 air. Gelas ketiga terisi dengan 1/2 air. Dan gelas terakhir terisi dengan 1/4 air. Baiklah, kita akan melakukan langkah-langkah praktikum. Pertama, masukkan 3 ruas jari ke dalam gelas, lalu aduk perlahan, selanjutnya putarlah keliling bibir gelas. Lakukan hal yang sama pada gelas kedua, ketiga, dan terakhir. Nah, hasil percobaan pada gelas pertama dapat kita lihat dan dengar bahwa gelas yang berisi full air akan menghasilkan suara yang lebih lemah dan berat. Pada gelas yang kedua, suara yang dihasilkan dari gelas kedua yang berisi 3/4 air sedikit lebih nyaring dari percobaan pertama yang berisi full air. Pada gelas ketiga, percobaan gelas yang berisi 1/2 air, suaranya terdengar lebih jelas dan lebih nyaring dari percobaan sebelumnya. Dan pada gelas terakhir, percobaan yang berisi dengan 1/4 air, suaranya terdengar lebih jelas dan lebih nyaring dari 3 percobaan sebelumnya. Mengapa demikian? Pada percobaan pertama, mengapa bunyi yang dihasilkan lemah dan berat? Itu karena pada percobaan pertama, pada gelas yang berisi full air tidak terdapat kolam udara. Nah, pada percobaan kedua, mengapa bunyi yang dihasilkan sedikit lebih nyaring daripada percobaan pertama? Itu karena pada gelas yang berisi 3/4 air masih terdapat kolam udara. Pada percobaan ketiga, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada percobaan kedua dan pertama? Itu karena kolam udara yang terdapat pada gelas yang berisi 1/2 air lebih besar daripada kolam udara yang dimiliki oleh gelas kedua dan pertama. Itulah yang menyebabkan suara yang dihasilkan sedikit lebih nyaring daripada gelas kedua dan gelas pertama. Nah, pada percobaan gelas keempat, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada percobaan sebelumnya? Itu karena kolam udara yang terdapat pada gelas 1/4 air lebih banyak kolam udaranya daripada gelas ketiga, kedua, dan pertama. Kesimpulan yang kita dapatkan dari keempat percobaan tadi yaitu peristiwa yang dialami oleh udara di dalam kolom udara. Itulah yang menghasilkan bunyi. Maka dari itu, kolom udara mempengaruhi besar atau kecilnya frekuensi bunyi yang dihasilkan. Semakin besar kolom udara yang ada, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan lebih besar dan nyaring. Sebaliknya, semakin kecil kolom udara yang ada, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan semakin lemah dan berat. Itulah tadi hasil praktikum resonansi bunyi pada gelas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.